Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 13. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mislu dhufri lam yusibhul ma'u. Pernah melihat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan seseorang, dan ada pada telapak kakinya yaitu semisal kuku, segede kuku yang tidak terkena air saat wudu. Faqala, maka Nabi bersabda, irja', ulangilah olehmu, fa'akhsin wudu'aka, maka perbaikilah olehmu akan wudu'mu. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'iyu, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian, kajian kita masih membahas tentang wudu, bagaimana cara wudu yang benar yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadisnya dari Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ini satu dari 124.000 mahasiswanya Rasulullah, anak didiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik saat Nabi hijrah ke Madinah usianya baru 10 tahun. Ibunya namanya Ummu Sulaim, anak yatim. Malik wafat lebih dahulu. Saat Nabi ke Madinah, Anas bin Malik diantarin oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunya, ya Rasulullah, hadza Anas. Rasulullah, ini Anas masih bocah. Menurut saya cerdas dan pandai menulis. Silahkan kalau kau mau jual untuk bantu dakwah Islam, karena saya enggak punya harta kecuali Anas. Kalau mau dijual dijadikan budak silahkan. Tapi kata Nabi, la ya Umma Sulaim bal yakhdumani. Enggak dijual. Enggak, saya enggak akan jual Anas, akan tetapi ikut saya aja, berkhidmat kepada saya. Terserah Rasulullah. Maka Sayyidina Anas ini, saudara, berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Karena memang Nabi ada di Madinah 10 tahun. Sehingga saat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik usianya 20 tahun. Namun karena sering dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan, dan ini pendidikan kita kepada anak-anak. Kata Nabi, ya Anas, uktum sirri takun mu'minan. Anas, umpetin rahasia-rahasiaku. Jangan kamu cerita kepada yang lain. Kamu memiliki keimanan yang mantap kalau begitu. Maka rahasia-rahasia Nabi, ketika orang bertanya, Anas bilang, enggak bakal saya dongengin nama siapapun.
sesuai pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman Anas dengan Nabi begitu banyak. Karena beliau masih kecil, sering salim sama Nabi, sering melihat Nabi, begitu banyak keajaiban-keajaiban yang dilihat oleh Anas tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bilang, "Ma manasastu hariran wala dibajan alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya belum pernah, kata Sayyidina Anas, menyentuh sutra. Sehalus apapun sutra sudah saya pegang, tapi belum pernah saya menyentuh sesuatu yang halus selembut tangan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Anas. Bahkan berbicara wangi-wangian, ma syamamtu miskan wala ambaru atyaba min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah mencium wangi-wangian. Model apa aja minyak wangi saya udah cium. Apa aja modelnya, tuh yang dijual di Condet dari Al-Hawi sampai Rindam, kanan kiri banyak jual minyak. Ada malaikat subuh, kita pakai dohor, jangan kata yang dagang, itu malaikat subuh. Ini ilmu yang dagang. Begitu. Minyak wangi model apa aja saya udah cium, tapi belum pernah saya dapetin wangi-wangian seharum keringatnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Anas. Begitu banyak. Saya kalau sama Nabi belum pernah yang Nabi suruh lalu kemudian saya nggak kerjakan, saya lalu dikata ngapa nggak dikerjain. Yang Nabi larang lalu saya kemudian kerjain, kenapa kamu kerjain? Saya nggak pernah ditegur di rumahnya Rasulullah. Nabi itu baik banget, baik banget. Saya nggak pernah disalahin nama Nabi, tinggal di rumahnya Nabi. Begitu Sayyidina Anas. Dan begitu banyak mukjizat yang didapat oleh Sayyidina Anas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya di rumah ibunya, Ummu Sulaim, punya bapak tiri namanya Abu Talha. Abu Talha mengundang Nabi SAW untuk datang ke rumahnya. Kata Abu Talha, "Ya Rasulullah, saya ini nyiapin makan buat engkau doang. Ngapa banyak bawa orang? Saya bingung." "Tenang, tenang," kata Rasulullah kepada Abu Talha. Cukup, cukup, jangan khawatir. Panggil 10 orang. 10 orang makan. Sampai tahag, itu saking kenyangnya. Keluar, panggil lagi 10. Itulah Nabi. Taksiru ta'amil qalil. Di antara mukjizatnya Rasulullah bisa membuat makanan dikit jadi banyak. Sebab saudara, ma min syai'in masathu yadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam illa in qalaba akmala wa atamma wa ambala wa ajmala mimma kana fi. Apa aja yang kena sentuhan Nabi Muhammad akan berubah menjadi lebih baik, lebih cakep, lebih indah, lebih istimewa dari sebelumnya. Apa aja. Makanan kena sentuhan Nabi dikit jadi cukup nggak habis-habis. Apa aja. Inilah Nabi. Sehingga kalau kita pengen mulia, sentuhin nama Muhammad dalam lidah dan hati kita. Banyakin baca sholawat. Jangan tidak baca sholawat. Minimal 500 saban hari. Jangan tinggal. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Damiri, Nabi Yuna Muhammad SAW bersabda, "Man sholla alai kulla yaum khamsami'ati marra lam yaftakir abadan." Siapa orang bersolawat kepadaku saban hari 500. Kalau lihat jidatnya demen kredit aja. Habis dohor 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100. Kata Nabi, lam yaftakir abadan, niscaya tidak ngalamin kesusahan hidup seumur-umur. Orang yang demen baca sholawat enggak bakalan ngalamin tekanan dana rendah. Kenapa? Kena sentuhan Rasulullah SAW. Ini hebat Nabi. Anas bin Malik umurnya panjang, 100 lebih, berkat doanya Nabi. Waktu nikah, kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, doainlah pembantumu ini, Anas." Maka Nabi angkat tangan, "Allahumma aksir malah
wa waladah wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakin hartanya, banyakin anaknya, wa atil umroh, panjangin umurnya, ini Anas, masukkan dia ke surga. Maka Anas bin Malik berkat doanya Rasulullah umurnya panjang 100 lebih, 103 umurnya Anas bin Malik. Dan di Basrah terakhir sahabat yang wafat di Irak adalah Sayyidina Anas bin Malik. Semoga Allah kasih rezeki luas kita ziarah ke Irak insyaallah. Di sana banyak sahabat Nabi, salah satunya Anas bin Malik. Ini yang kita ceritakan. Wali banyak, Syekh Abdul Qadir Jilani, wali gede, adanya di Irak juga, di Baghdad beliau, bukan di Basra. Ada Sayyidina Ahmad Ar-Rifai, wali besar. Syed Ahmad Rifai, wali-wali agung. Imam madhab ada Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, di Irak banyak. Sayyidina Anas salah satunya. Ini kita bakal ziarahi insyaallah, Anas bin Malik. Biar kita mengenal orang-orang yang membawa panji-panji Islam yang luar biasa. Anas bin Malik meriwayatkan hadis, saya singkat aja karena biar nggak panjang. 2223 hadis disampaikan kepada umat. Salah satunya berbicara wudu, dan ini materi kita. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an, satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang wudu, kakinya sedikit enggak kena air. Enggak kena air. Ada enggak kena air? Tidak diceritakan oleh Sayyidina Anas apakah kakinya ada catnya sehingga kemudian enggak kena air. Pokoknya ini orang kakinya enggak kena air, sedikit, segede kuku kalau bahasa. Lalu kemudian dipanggil oleh Nabi, ulangi salatmu, ulangi wudumu, perbaiki yang benar. Betapa salat kita itu berpengaruh berangkat dari wudu yang benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuruh, betulin wudumu, betulin wudumu. Hadis ini saudara diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, An-Nasai di dalam Sunan An-Nasai, Imam Ahmad di dalam Musnadnya juga riwayatkan. Dan banyak yang kita bisa ambil dari hadis ini. Di antaranya satu, wajib seorang muslim itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Bila ada kesalahan di dalam sesuatu, jadi muslim jangan cuek aja. Ingetin, amar ma'ruf nahi mungkar diwajibkan bagi kita seorang muslim. Apa aja kalau ada kemungkaran, bila ada yang baik, jangan kemudian kita diam. Kalau ada kemungkaran jangan kita diam, kudu kita larang. Dilarang kita cuek aja pada hal-hal yang bakal melanggar daripada ajaran agama. Melanggar agama, kayak kemarin lah, kasihan demo-demonya mahasiswa yang tadinya bagus menjadi penjarahan, kita larang. Menjara nggak boleh, anarki dilarang dalam agama, begitu. Tapi menyuarakan aspirasi itu disuruh sebagai bentuk kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau bakal melanggar, ini nggak benar, begitu. Jadi kita harus nggak boleh diam, gitu. Kemudian dari hadis ini kita diajarkan oleh agama, wajib mengajarkan orang tidak tahu dengan penuh kesantunan. Yang salah dalam agama jangan didiemin. Kalau ada orang salah, tidak boleh kita cuek saja, karena muslim harus peduli pada kebaikan. Bagaimana Nabi mendidik kita ketika melihat ada orang yang keliru dalam wudu, maka Nabi betulin. Dan ini tugas muslim. Ada yang salah dalam apa aja, wudu, salat, maka kita kudu sampaikan kepada mereka, Anda ini salah, begitu. Tentu dengan cara yang baik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji, ulangi. Enggak ngomong Anda salah, enggak. Bahasanya bagus, ulangi wudumu, ulangi, begitu. Padahal salah, enggak kemudian kita dengan bahasa kasar, goblok kamu, tolol. Gara-gara tolol akhirnya diributin banyak orang. Ngomong tolol doang itu,
akhirnya dicopot aja begitu. Yang tadi jadi wakil daripada fraksi kagak jadi begitu. Karena ngomong tolol jadi demo. Jadi bahasanya yang santun. Ini Nabi didik kita. Berikutnya, wajib kita di dalam wudhu tuh dengan cara yang benar. Karena wudhu ini bukan asal-asalan. Kita wudhu nggak boleh satupun anggota wudhu, dari mulai wajah, dua tangan, kepala, kaki, nggak boleh satupun nggak kena daripada air wudhu. Siapa orang ketika wudhu sedikit pun anggota wudhunya nggak kena air, pastikan wudhunya tidak sah. Contoh, kukunya hitam banget sehingga air nggak masuk pada bawah kuku, maka wudhunya tidak sah. Atau kulit kita karena ada catnya, maka wudhu kita tidak sah. Kalaulah kemudian kita ngecat itu adalah hari Sabtu, kita baru sekarang zuhur hari Selasa, ada cat. Ini Sabtu, ini bekas banjir kemarin. Ada cat. Maka sholat yang kita kerjakan tuh wajib diulang juga karena wudhu kita tidak benar. Ini harus kita perhatikan. Orang yang bodoh berikutnya dengan lupa sama dengan hukumnya orang yang sengaja-ngaja terkait dengan wudhu. Ketidakmengertian kita dalam wudhu, ada yang tertinggal, yang wajib kita kudu basuh, maka berpengaruh besar sehingga wudhunya tidak sah. Karena ini wudhu adalah hal yang wajib bagi muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim, termasuk ilmu perangkat daripada solat, yaitu yang disebut dengan wudhu. Sehingga berikutnya lagi sunat kita dalam wudhu kudu isbag, yakni menyempurnakan dalam wudhu. Bila kita wudhu itu sempurna mungkin, jangan sampai kita ada hal-hal yang tertinggal. Balaulah kita wudhu disuruh sampai siku lebihin ampe lengan, kalaulah wudhu suruh basuh kaki ampe mata kaki lebihin ampe betis. Ini adalah sunat dalam rangka menyempurnakan kita dalam wudhu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Imam Muslim riwayatkan, kata Nabi, ala adullukum bima yamhu bihil khotoya. Maukah aku ajarkan kepadamu dengan sesuatu yang dosa menjadi rontok adanya, wa yarfa'u bihi darajat, meninggikan derajatmu. Mau enggak? Kata sahabat, bala ya Rasulullah, mau. Nabi sampaikan isbagul wudhu, wudhunya sempurnakan. Meski kita dalam cuaca yang dingin, wudhu yang rapih mungkin. Karena implikasi dari wudhu ini berat ketika berbicara menuju kepada sholat. Oleh karena itu wudhu kita sesempurna mungkin. Betapa Rasulullah SAW teliti, bila ada sahabat yang wudhunya belum sempurna dibetulin. Itulah seorang guru pendidik. Yang salah betulin, yang bengkok lurusin. Inilah Nabi. Dan berikutnya saudara, ada akhlak. Bagaimana seorang muslim kalau wudhu, upayakan wudhunya disertai penghormatan setinggi-tingginya, disertai akhlak yang betul. Bagaimana itu disertai akhlak? Bila Allah subhanahu wa ta'ala jadikan air sebagai pembersih lahir, maka hendaklah wudhu ini menjadi sabab pembersih aspek batin. Artinya, bila kita menuju ke tempat wudhu, niatkan kita karena kita mau ziarah, mau jumpa dengan Allah dalam solat, mau berkomunikasi dengan Allah dalam solat.
Innamal musalli munajin rabbah, dalam satu hadisnya Nabi sampaikan, orang yang sholat itu mau komunikasi dengan Allah, mau ketemu dengan Allah. Ketemu presiden aja kudu rapi, bagaimana kita mau ketemu Allah? Maka diajarkan bebersih wudu, sehingga saat wudu kita mulailah dengan bismillah, karena kita pengen dekat dengan Allah. Maka kita minta taufik dan hidayah dari Allah, sehingga wudu awali dulu bismillah, lalulah kemudian bersihkan telapak tangan. Maknanya kita bertaubat dari dosa, bersihkan dosa-dosa telapak tangan kita, ngambil yang bukan haknya dan seterusnya. Lalu kemudian kita kumur-kumur, bukan sekedar bersihin mulut, tapi juga kita harus taubat daripada dosa mulut, bohong, namimah, menghasut, ngomongin yang tidak benar dan seterusnya. Basuh wajah, bagaimana kita harus ada di dalam diri kita bertaubat daripada dosa memandang yang haram. Begitulah seterusnya sampai kaki, melangkah kepada tempat-tempat yang tidak benar. Ini adalah ihsan dalam wudu, karena wudu kita akan menuju kepada Allah. Kita sholat, dari dulu kita sholat, mestinya sholat itu membawa ketenangan. Sebablah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Salat itu bagian daripada zikrullah yang tertinggi, dan janji Allah dalam Al-Qur'an pada ayat yang lain, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan salat hati jadi tentram. Bila sampai sekarang masih ngalamin stres, bahkan stresnya tingkat dewa, ngalamin pusing, frustasi, cek ulang pada wudu kita. Apakah wudu kita itu udah sempurna apa belum? Apakah wudu kita itu udah benar apa belum? Dari wudu, malam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi sholati. Yang wudunya tidak rapi, sulit dapetin sholat rapi. Yang sholatnya tidak rapi, sulit dapetin tuma'ninatul qulub, ketentraman jiwa, inspirasi yang benar, ketenangan. Kepusingan demi kepusingan yang terjadi bisa jadi penyebabnya dari sholat yang tidak beres. Sholat yang tidak beres bisa jadi berangkatnya daripada wudu yang tidak beres. Tandanya Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, sahabat agung Rasulullah, khadimnya Rasulullah, bercerita bagaimana satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat yang wudunya tidak rapi, ada yang gak kena air dikit. Lalu Nabi sampaikan, ulangi, perbaiki wudu. Wudu ini ternyata membawa dampak besar dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Tujuan kajian kita pada akhirnya, saudara, berbicara menuju kepada solat. Tapi tidaklah kita asal solat, maka solat itu disuruh bagaimana Rasulullah SAW menyuruh para sahabat, asbighul wudu, rapihkan wudumu, sempurnakan wudumu. Dalam hadis yang lain, wailun lil aqabi minan nar, kata Nabi, neraka wail bagi tumit-tumit yang tidak terkena air. Betapa Nabi perhatian, wudu jangan asal-asalan. Apalagi wudu kita seringkali tidak pakai apa namanya itu ya, diusap, tidak pakai dalek, digosok-gosok. Adalah keran, lalu kakinya digoyang-goyang doang di keran. Bisa jadi ada yang tidak kena air, dan itu menyebabkan kita masuk neraka. Banyak orang yang masuk neraka bukan gak sholat, sholatnya luar biasa, sampai masya Allah jidatnya sampai hitam, saking dia sholat begitu, sampai kayak begitu, tapi ujungnya masuk neraka. Kenapa? Karena wudunya tidak rapi. Karena itu pesan Nabi, rapihkan wudu Anda, rapihkan wudu Anda. Ini pesan Nabi. Maka kita purna wudu jangan asal, bukan sekedar siram-siram doang. Ada makna di balik ajaran wudu ini, dan ini memberikan dampak yang besar dalam hidup dan kehidupan kita. Bila kita mengalami stres dalam hidup kita, jangan-jangan sholat kita belum rapi. Bila sholat kita belum rapi, jangan-jangan
berangkat dari perangkat sholat, yakni wudhunya nggak rapi. Karena itu saudara, beruntung orang yang masih diberi panjang umur lalu pelan-pelan mempelajari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sholat bukan asal sholat, wudhu bukan asal wudhu. Banyak ajaran-ajaran dalam wudhu. Yang paling pokok, jangan sampai ada air tidak mengenai anggota wudhu kita, dampaknya besar. Sehingga Rasulullah SAW ingatkan para sahabat bagaimana di dalam wudhu ini tidak boleh asal-asalan. Mungkin orang sebut dia wudhu, tapi agama belum sebut wudhu bila tidak terkena air. Kurang lebih demikian kajian kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita bersemangat dalam hidup kita untuk mendalami ajaran-ajaran Sayyiduna Muhammad SAW dengan mengkaji kitab Bulughul Maram ini. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Baik, itu di mata kita ada kotoran mata belek lah bahasa umumnya. Ini sama hadis ini, senada dengan itu. Bila kemudian ada orang di matanya ada belek, lalu kemudian selesai wudhu berasa loh ini pojoknya ada, berarti sudut mata itu enggak kena air, berarti wudhu kita tidak sah. Ulangi kalau memang seperti demikian. Inilah hadisnya, sama itu. Wallahu a'lam. Baik. Baik, bagaimana kalau kita pakai ada handiplas begitu? Ada dua model nampaknya handiplas sepanjang yang saya tahu. Ada yang dari plastik begitu, maka disebut handplas begitu. Ada juga yang dari kain. Yang dari plastik otomatis tidak masuk begitu pada wudhu kita. Begitu, sama seperti orang operasi katarak dan seterusnya yang tidak boleh kena air. Ini bagaimana kalau kita semacam ada handiplas, dilihat adakah pada anggota wudhu atau tidak. Bila pada anggota wudhu ada handiplas, ini bagaimana, masukkah air ke situ atau tidak? Kalau kemudian masuk tidak masalah, kalau tidak, di mana dia letaknya? Di tangan sebelah mana? Kiri. Baik, maka karena wudhunya enggak air enggak masuk dan ini darurat karena ada handiplas begitu, bagaimana? Maka ada ajaran namanya tayamum, nanti di depan akan dibedah. Tayamum itu tiga fungsinya: satu mengganti wudhu, dua mengganti mandi, tiga mengganti anggota wudhu atau anggota mandi yang tidak kena air. Kalau di tangan kiri umpama, maka kita wudhu biasa normal, lalu kemudian wajah udah rapi, tangan kanan, tangan kiri yang nggak kena air, yang nggak ada lukanya ini dikenain air. Bagaimana ini? Maka kita istirahat sejenak, tayamum dulu. Tayamum, aku niat tayamum menggantikan anggota wudhu yang ada lukanya. Karena Allah Ta'ala udah tayamum, wajah diusap, tangan, baru habis itu lanjutin pala, lanjutin telinga, kaki. Kenapa harus begitu? Karena nanti dalam aturan wudhu wajib tartib. Tartib itu tidak boleh dia pindah ke anggota berikutnya sebelum rapi anggota sebelumnya. Sehingga kalau wudhunya nggak kayak begitu, sholatnya kudu diulang karena wudhunya belum rapi. Kurang lebih demikian. Wallah ada. Baik. Iya kayak tadi, sama aja tadi yang disampaikan. Bila kemudian kita katarak nggak kena air, cuman segini doang yang nggak boleh kena air, maka yang apa namanya itu bisa kena air karena mata satu barangkali, maka kemudian yang ini kudu kena air. Yang nggak kena air ditayamumin, habis tayamum baru tangan kanan, tangan kiri, udah selesai tayamum lanjutin. Tanpa begitu sholatnya nanti kudu diulang. Pokoknya wudhu wajib tartib, pikirin tartibnya itu. Bila yang ada anggota nggak kena air, kudu ditayamumin dia. Kurang lebih begitu. Baru dilanjutin. Beda dengan mandi junub. Kalau mandi junub tidak wajib tartib, sehingga walaupun mata katarakan si emen sehat emen begitu.
begitu. Maka kemudian dia tidur sama bininya, tayamum dulu baru dia mandi, silahkan. Kalau kemudian urusannya dengan junub, kurang lebih demikian. Wallah alam. Sudah ya, baik kalau sudah kita doa.